Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang sangat berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya itu Pak Kahudin. Saya adalah salah satu penyuluh yang ada di Kecamatan Suli Barat ini. Saya memiliki desa binaan Pak, yaitu Kelurahan Lindayang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan vaksinasi pada ayam durat atau yang biasa dikatakan ayam kampung. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa di Kelurahan Lindayang ini ayam kampung sesuai dengan hasil pendataan yang kami lakukan di Kelurahan Lindayang sejumlah 3.200 ekor pada tahun 2021. Untuk tahun 2022 ini kita belum tahu persis berapa jumlahnya karena kami belum mendatangkan kembali. Nah, dari jumlah ayam yang sebanyak itu, Bapak Ibu, tentu adalah merupakan satu potensi untuk kita dijadikan penunjang dalam ekonomi keluarga dan sekaligus juga sebagai sumber gizi keluarga. Olehnya itu kita harus selamatkan, kita harus kembangkan supaya bisa mendukung terus untuk kehidupan para petani, terutama masyarakat secara umum. Baik Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa vaksinasi itu bertujuan untuk meningkatkan pertahanan tubuh kepada ternak ayam kita. Kenapa? Karena vaksin itu dibagi menjadi dua. Ada namanya vaksin aktif, ada namanya vaksin inaktif. Itu kalau vaksin aktif adalah vaksin yang agen penyakitnya itu di dalam kandungan vaksin itu baru dilemahkan virusnya. Tapi kalau misalnya vaksin inaktif Pak, berarti vaksin itu mengandung agen penyakit yang mana virusnya sudah dimatikan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya kasih contoh, ini adalah salah satu vaksin yang ada sementara ini kita miliki. Vaksin ini namanya vaksin inaktif. Vaksin ini dia dalam bentuk emulsi. Nah, kalau vaksin aktif biasanya dia dalam bentuk kering beku. Nah, tentu kalau dia membeku tidak bisa dipakai untuk vaksin. Ya, karena dia dimasukkan dalam tubuh ternak dengan jalan termasuk disuntikan atau diteteskan di bagian mata atau hidungnya. Sementara kalau vaksin inaktif ini sudah dalam bentuk cairan, cairannya dalam bentuk emulsi. Jadi ini sudah bisa untuk disuntikan. Kalau yang saya katakan tadi adalah vaksin aktif, itu yang saya dapatkan dia dalam bentuk beku kering. Jadi dia harus dicampur dulu dengan namanya pencair aqua destilata. Kalau ini bisa disuntikan langsung Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung saja aplikasinya. Bagaimana cara pelaksanaan vaksinasi itu? Yang pertama dulu kita siapkan yaitu alat suntiknya, alat vaksinasinya. Ini yang pertama ada spoit, kita siapkan Bapak Ibu. Ada spoit ini dia kapasitasnya 2,5 cc. Ini namanya spoit manual. Nah, kalau kita menggunakan pada jumlah ayam yang banyak Bapak Ibu, kita menggunakan namanya spoit otomatis. Spoit otomatis ini yang kita pakai untuk pelaksanaan vaksinasi kalau populasinya banyak. Jadi ini bisa sampai ribuan ekor dengan menggunakan spoit ini, dengan berbagai perangkatnya yang ada. Semuanya serba otomatis. Ini alat kita ini adalah merupakan alat yang selalu standby, salah satunya alat yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Luwu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau melaksanakan vaksinasi, kebetulan ternaknya jumlahnya banyak sekali, apakah ratusan, terutama kalau ribuan, bisa meminjam alat yang telah disediakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Luwu. Terus kalau itu jumlahnya hanya beberapa ekor, kita bisa menggunakan itu spoit dengan spoit yang manual seperti ini Bapak Ibu. Barangkali Ibu bisa membantu untuk berdiri membuka ini.
Silakan buka. Sambil dibuka itu saya ambil vaksinnya. Kalau yang vaksin ini yang sementara kita ada punya barangnya yaitu vaksin inaktif. Vaksinnya sudah dimatikan virusnya. Artinya kalau sudah dimatikan virusnya dan dia dalam bentuk emulsi sudah bisa untuk langsung disuntikan ke ayamnya. Untuk lebih mudahnya barangkali Bapak Ibu kita mendekat di sini semua, dekati di sini berdiri untuk melihat langsung bagaimana cara pelaksanaan vaksin itu. Nah, tolong Bapak Ibu perhatikan semua. Untuk pelaksanaan vaksin dengan menggunakan vaksin ini tadi, ini dia bisa untuk melindungi ternak kita terhadap penyakit ND atau Newcastle disease. Biasa juga orang mengatakan tetelo. Bisa juga kita gunakan untuk vaksinasi ayam terhadap menghindarkan ayamnya dari penyakit avian influenza yang biasa dikatakan flu burung. Jadi ada dua manfaat daripada vaksin ini. Cara pelaksanaannya untuk lebih sederhananya kita lihat Bapak Ibu. Pertama kita buka spoitnya, Bapak Ibu begitu. Setelah itu, setelah terbuka spoitnya, kita bocor dulu vaksin, cairan vaksin yang ada dalam sini. Kemudian kita hisap keluar. Mohon maaf, saya harus pakai kacamata. Kebetulan mata saya sudah mulai agak rabun begitu. Nah, ini berdasarkan dengan dosis yang ada dari pabrikannya, dia menggunakan 0,3 cc. Jadi kalau 0,3 cc Bapak Ibu kita bisa perhatikan seperti ini jumlahnya. Kalau 0,3 cc ini untuk menghindari ayam dari penyakit Newcastle disease atau tetelo. Biasa juga dilihat kalau di ternak kita itu yang tak putar-putar lehernya, itu dibilang ND. Kalau karena tak putar lehernya. Tapi ingat persyaratannya ayam untuk divaksin itu harus sehat. Kalau ayam sakit tidak boleh divaksin karena pertahanan tubuhnya sudah rendah. Divaksin lagi, digertak lagi, maka pertahanan tubuhnya itu akan menjadi menurun, akhirnya drop dan mati. Makanya persyaratan utama namanya vaksin itu, ingat baik-baik, harus sehat. Cara pelaksanaannya seperti ini Bapak Ibu, minta tolong cara pegangnya yang baik. Ini kakinya di belakang, kemudian di bagian dua sayapnya dipegang, kemudian didorong dadanya ke depan. Cara penyuntikannya Bapak Ibu, tolong kita perhatikan, kita suntik di bagian dadanya, di bagian daging yang tebal, atau kalau istilah peternakan dia bilang disuntik secara intramuskuler. Tolong ini bagian dadanya Bapak Ibu, dada sebelah kanan, jangan di tengah. Kalau bapak-bapak itu sukanya menyuntik di tengah, kalau ibu-ibu itu menyuntiknya yang benar. Jadi saya kira seperti ini, kita suntik bagian dada tengah, kemudian jangan main tusuk rata, vertikal. Kita harus kemiringan kurang lebih 45 derajat untuk penyuntikannya. Kita lihat Bapak Ibu, seperti ini caranya. Kita lihat sama-sama. Sudah itu masuk vaksinnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah bagi ayamnya. Jadi ini ayam dalam tengah waktu 3 bulan kita berharap dia terlindung dari namanya penyakit ND atau tetelo dan terlindung dari penyakit flu burung namanya avian influenza. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini saya tadi sudah mempraktekkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ini bisa memperluas pengetahuan ini dan mempraktekkan di lapangan sehingga teman-teman yang ada, keluarga yang ada di sekitar kita itu bisa ikut serta untuk pelaksanaan vaksinasi seperti ini. Dan kami sebagai penyuluh selalu siap sedia untuk membantu Bapak Ibu bila mana mau melaksanakan vaksinasi dan mengalami hambatan di dalamnya. Kami sebagai penyuluh selalu siap untuk menemani Ibu, membantu bagaimana supaya Ibu bisa melaksanakan aktivitasnya untuk melaksanakan vaksinasi ini. Saya kira seperti itu yang boleh saya sampaikan. Harapan kita kepada semua bahwa dengan melaksanakan ini, ayatnya semua nantinya bisa selamat dari penyakit Newcastle disease ataukah avian influenza. Saya ini dengan ucapan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Amin.